Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hukum syara. Apa itu hukum syara? Mayoritas para ulama mendefinisikan hukum syara dengan huwa khitabullah al-muta'alliq bil af'alil mukallifin bil iqtidai awit takhyiri awil wada'i. Huwa khitabullah, dialah firman Allah. Firman Allah di sini tercakup Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Al-muta'alliq bil af'alil mukallifin, yang berkaitan atau yang berhubungan dengan perbuatan orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf di sini adalah orang yang sudah balik dan orang yang berakal, itu disebut dengan mukallaf, atau yang sering disebut oleh para santri akil balik. Nah itu. Jadi tuntutan terhadap firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf bil iqtidai berupa tuntutan. Tuntutan di sini adalah baik tuntutan untuk meninggalkan atau tuntutan untuk mengerjakan. Nah itu. Kemudian awit takhyiri atau berbentuk pilihan. Pilihan di sini juga pilihan untuk mengerjakan atau pilihan untuk meninggalkan. Awil wada'i. Nah, wada'i di sini adalah menaruh atau meletakkan sesuatu sebagai sebab adanya sesuatu yang lainnya, atau sebagai syarat, atau sebagai penghalang. Nanti ini dikenal nanti dengan sebutan hukum wada'i. Nah, dari pengertian yang tadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum syara itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukum taklifi, yang kemudian adalah hukum wada'i. Apa itu hukum wada'i? Apa itu hukum taklifi? Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang mukallaf, yang berupa tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan, atau memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan, atau meletakkan pilihan gitu, membuat pilihan. Nah itu. Nah, sehingga dari pengertian taklifi tadi terbagilah hukum taklifi itu kepada 5 bagian, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, sekarang kita jelaskan masing-masing. Apa itu wajib? Wajib itu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukallaf untuk mengerjakan suatu perbuatan atau anjuran pasti, atau dalam kata lain harus dilakukan. Nah itu. Nah, contoh dalam Al-Qur'an disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah ini perintah wajib, tuntutan wajib, tuntutan untuk melakukan sesuatu. Wajib kita melaksanakan sholat dan wajib kita menunaikan zakat. Zakat fitrah pada akhir bulan Ramadan, atau zakat mal jika syarat-syarat sudah tercapai. Kemudian berikutnya sunnah. Nah ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, tetapi tuntutan di sini bersifat tidak pasti atau bersifat ajakan atau anjuran, himbauan untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi pinjam meminjam, hutang piutang dalam jangka waktu tertentu,
maka disunnahkan dianjurkan untuk mencatat, ditulis, supaya untuk kemaslahatan tidak ada yang lupa. Jika ada yang lupa, kemudian ada sebagai bukti piutang tersebut, utang piutang tersebut. Berikutnya mubah. Nah, mubah ini tuntutan atau permintaan untuk melakukan atau pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contoh dalam Al-Quran disebutkan wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah selesai melakukan ibadah haji, maka bolehlah kalian berburu. Artinya kalau kemudian ibadah haji sudah selesai, maka perburuan itu diperbolehkan. Berikutnya makruh. Nah, makruh ini tuntutan secara tidak pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan, ya. Nah, contoh dalam Al-Quran disebutkan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang suatu perkara, jika diterangkan kepada kalian maka memberatkan kalian. Nah, ini dimakruhkan bertanya tentang sesuatu misalnya yang belum diwajibkan misalnya, ya. Yang belum diwajibkan misalnya. Kemudian kita bertanya seperti apa yang telah terjadi pada zaman para sahabat bersama Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya haram. Haram ini adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang bersifat pasti. Nah, ini artinya larangan. Jangan melakukan suatu perbuatan. Contoh dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukan. Nah, itu. Kemudian berikutnya wada'i. Hukum wada'i ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang bersifat yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya suatu hukum, atau sebagai syarat, atau sebagai penghalang gitu. Sehingga nanti hukum wada'i itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebab, syarat, mani, batal, dan sahih. Bahkan ditambahkan oleh sebagian ulama rukhsah dan azimah. Nah, itu. Apa itu sebab? Nah, sebab itu adalah disebutkan dalam sebuah kitab, atau disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah, dijelaskan bahwa sebab itu adalah ma yalzimu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu. Nah, sesuatu yang melazimkan dari adanya itu adanya yang lainnya. Contoh misalnya, sebab sudah masuk waktu maka wajib melaksanakan sholat, begitu, ya. Kemudian syarat ini disebutkan jika suatu syarat itu terpenuhi, ya, maka suatu perbuatan itu menjadi sah untuk dilakukan. Misalnya contoh, wudhu sebagai syarat sahnya seorang melakukan ibadah sholat, itu syarat. Kemudian mani ini penghalang, ya, seorang untuk melakukan suatu perbuatan atau ibadah. Misalnya orang yang haid dan nifas, dia tercegah untuk melakukan ibadah sholat dan puasa misalnya. Berikutnya batal di sini adalah tidak terkumpulnya suatu syarat, ya, tidak terhimpunnya suatu atau sebagian syarat
Nah, ini juga disebut dengan fasid, yaitu ya huwallazi faqada ba'da surutihi hati. Dialah yang tidak terpenuhi sebagian syarat sahnya, itu disebut dengan fasid atau batal. Kemudian berikutnya sahih, tentunya kebalikan daripada fasid atau batal, yaitu terkumpulnya syarat syarat sah suatu amalan atau perbuatan. Kemudian ditambah dengan rukhsah dan azimah. Rukhsah itu perubahan suatu hukum dari yang sulit kepada yang lebih mudah karena disebabkan oleh suatu sebab. Contoh, orang boleh mengqashar sholat atau menjamak sholat sebab dia musafir. Orang boleh tidak berpuasa sebab dia sakit atau sebab dia sudah sangat tua tidak mampu misalnya. Itu rukhsah. Sedangkan azimah itu tidak berubahnya suatu hukum dari yang sulit menjadi mudah itu. Dia berada pada hukum asli. Misalnya seorang yang sholat zuhur ya 4 rakaat misalnya ya, atau orang yang dalam keadaan sehat memenuhi syarat melakukan ibadah puasa. Nah, barangkali demikian penjelasan tentang hukum syara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.